tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan materi yang ketiga dari daurah keindahan Islam adalah khosais adab Islam, keistimewaan dari adab Islam. Materi ini kita angkat sebagai tema ketiga, sebagai penyempurna bahwa Islam adalah agama yang indah, Islam adalah agama yang mudah, dan Islam adalah agama yang memiliki keistimewaan. Kemudian alasan yang kedua, diangkatnya tema ini sebagai tema daurah karena sebagian besar kaum muslimin masih menganggap sepele masalah adab ini. Mereka belum mempraktekkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Padahal adab dalam Islam merupakan salah satu dari inti ajaran Islam. Adab merupakan bentuk nyata dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengajarkan adab kepada keluarganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga kita, diri kita, keluarga kita dari api neraka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Adibuhum wa'allimuhum." Ajarkanlah kepada mereka adab dan ajarkanlah kepada mereka ilmu agama Islam. Sehingga adab merupakan sesuatu yang penting di dalam Islam. Bahkan para ulama-ulama kita, dari mulai yang klasik sampai ulama-ulama kontemporer, mereka senantiasa menorehkan tinta emas
untuk menulis kitab masalah adab. Di antara mereka adalah Imam Al-Baihaqi yang telah menulis kitab yang berjudul Al-Adabun Nabawi. Kemudian Al-Imam Ibnu Mufli Al-Hambali menulis kitab Al-Adabus Syar'iyyah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari telah menulis sebuah kitab tersendiri selain sahihnya, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Meskipun kitab ini tidak selamat dari hadis-hadis yang lemah, dan alhamdulillah telah ditahqiq dan ditahrif ulang oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari pula di dalam sahihnya menyisipkan lebih dari 250 hadis tentang masalah adab. Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya juga memuat lebih dari 670 hadis dalam masalah adab. Dan Al-Imam Abu Dawud itu menulis hadis tentang masalah adab dalam kitab sunannya sekitar 500 hadis. Ulama yang belakangan yang menyempatkan dirinya untuk menulis masalah adab adalah Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalbub rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab tebal yang diberi judul Kitabul Adab. Dan alhamdulillah kami sempat membuat mukhtasarnya, ringkasan dari adab Islam. Ini saya sarikan dari Kitabul Adab karya Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalbub rahimahullah ta'ala. Adab Islam yang disyariatkan dalam agama kita yang mulia ini memiliki keistimewaan-keistimewaan, baik di dalam urusan dunia dan juga di dalam urusan akhirat. Ada sebagian dari adab-adab tersebut yang kita tidak mampu untuk menggali hikmahnya, tetapi dengan mengamalkan adab-adab tersebut menunjukkan kesempurnaan dan keindahan agama kita. Saya ambil beberapa contoh. Di antaranya adalah keistimewaan yang ada di dalam adab makan dan minum dengan tangan kanan, yang mungkin sebagian kaum muslimin ini dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Bahkan sering mereka melupakan tentang masalah yang sederhana ini. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang yang masih kecil, yaitu Umar bin Abi Salamah dalam hadis Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya ulam samillah, kul biyaminika wa kul mimma yalika." Anak kecil diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak kecil, bacalah basmalah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah dengan yang dekat darimu." Apa keutamaan atau keistimewaan seseorang makan dengan tangan kanan meskipun sederhana? Seorang yang makan dengan tangan kanan merupakan bentuk barok, bentuk berlepas diri dari kebiasaan buruk syaitan. Kita tahu bahwasanya syaitan adalah musuh bagi kita, maka perkara-perkara yang mengantarkan ke sana Islam menutup jalan-jalannya. Karena syaitan ini memiliki kebiasaan dia makan dan minum dengan tangan kirinya, maka kita biasakan sebagai seorang muslim agar makan dengan tangan kanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza akala ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian akan makan, "falyakul biyamini," maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Kadang-kadang yang terjadi kendala di tempat kita adalah ketika ada sendok dan garpu. Jadi biasanya seorang lupa bahwa tangan kiri tidak boleh ikut masuk menyuapkan makanan ke mulutnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa idza syariba," apabila kalian minum, "falyashrab biyamini," maka hendaklah dia minum juga dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Selain makan dengan tangan kanan dan tangan kiri ini merupakan sesuatu yang sopan, menyelisih syaitan, dia juga lebih sehat. Karena kita tahu tangan kiri kita digunakan untuk membersihkan ketika buang hajat. Dan seorang yang dia meninggalkan adab ini, tidak mau makan dengan tangan kanan karena menyepelekan keutamaannya atau adab dalam Islam ini bukan masalah yang sederhana, tetapi menunjukkan sikap sombongnya terhadap syariat Islam yang mulia.
ketika Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala mengisahkan, dia mengatakan anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Yang di sini saya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di hadis yang ketiga nomor 2021. Kata Salamah bin Al-Aqwa, beliau mengisahkan ada seorang laki-laki yang makan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Bayangkan Nabi mengingatkan, ini menunjukkan sesuatu yang utama dalam Islam. Jadi makan dengan tangan kanan merupakan perkara yang penting. Kata beliau, kul biyamini, makanlah dengan tangan kanan. Qala, maka dia mengatakan, la astati, saya tidak mampu ya Rasulullah. Qala lastata'ta ma mana'u illa al-kibar. Engkau tidak, semoga engkau benar-benar tidak mampu, karena tidak ada yang menghalangimu kecuali sifat kesombongan yang ada pada dirimu. Maka kata perawi, fama rafa'aha illa fihi, maka sejak itu dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Jadi makan dengan tangan kanan ketika disepelekan maka diantara bentuk dari kesombongan. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan makan dengan duduk. Terkadang kita terjebak pada suasana-suasana yang menjadikan seorang muslim ini kesulitan makan dengan duduknya. Di dalam acara-acara pesta atau mungkin sesuatu yang tergesa-gesa, maka ditinggalkan sunnah ini. Padahal makan dengan duduk ini memiliki keistimewaan. Yang pertama, dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, makan dengan duduk menunjukkan sikap tawadhu, sikap rendah diri. Jadi seorang tidak merasa sombong. Sampai-sampai suatu ketika dijelaskan oleh Abdullah bin Bushr radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhi oleh seseorang dengan sepotong daging kambing, mendapatkan makanan, dan Nabi sangat suka dengan paha kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi hidangan tersebut, beliau langsung menekuk lututnya dan duduk seperti duduk ketika tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, langsung ditekuk kakinya. Maka melihat hal itu, faqala al-Arabi, orang-orang Arab Badui yang ada mengatakan, mahadil jalsah, ini duduk seperti apa? Kok masih pakai duduk semacam ini? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ja'alani abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dijadikan oleh Allah menjadi seorang yang mulia dan tidak dijadikan sebagai orang yang sombong dan angkuh. Jadi makan dengan duduk merupakan bentuk tawadhu kita, merupakan bentuk kita jauh dari sifat-sifat kesombongan. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sisi medis ya, dari Dr. Abdul Razak. Beliau mengatakan bahwa makan dan minum dengan duduk itu lebih sehat. Dia tidak mengganggu pencernaan, karena kalau makanan tersebut jatuh dengan keras ke usus ya, karena posisinya dengan berdiri, dia bisa menjadikan benturan-benturan di usus dan bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Bahkan ada seorang dokter di Eropa mengatakan begini, seandainya manusia itu melakukan 3 etika saja di dalam hidupnya, etika ketika makan, etika ketika buang hajat, dan etika ketika tidur, maka niscaya rumah sakit itu akan sepi dari pasien. Karena rata-rata permasalahan yang muncul, kesehatan yang muncul di masyarakat selain adanya wabah virus, itu dari kesalahan ketika makan, ketika tidur, dan buang hajat. Ini ketika menumpuk maka menjadi sebuah komplikasi tersendiri. Bahkan sebagian besar makanan atau perut ini menjadi sarana timbulnya penyakit. Sehingga dengan makan dengan cara duduk ini menjadikan seorang lebih sehat di dalam sisi pencernaan. Jadi merupakan bentuk dari keistimewaan dari adab Islam. Yang ketiga adalah keistimewaan makan bersama. Yang dimaksud makan bersama adalah makan dalam satu nampan. Jadi bukan makan sendiri-sendiri, tapi makan bersama. Ini jarang kita temukan, terutama dalam
kehidupan modern seperti sekarang ini. Padahal ini adalah sunnah Nabi SAW yang mulia. Bahkan Nabi SAW membiasakan makan bersama para istri-istrinya dalam satu nampan, lebih hemat dan lebih menguatkan ikatan di antara kita. Disebutkan oleh Abu Ya'la dalam kitab hadisnya dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa khazirah, itu makanan daging yang dicampur dengan tepung. Jadi Aisyah membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu Nabi sedang bersama dengan Saudah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang lain. Maka Aisyah mengatakan, ayo Saudah ikut makan bersama kita, dengan kharizah yang sudah dibuatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi waktu itu Saudah tidak berminat untuk makan, tidak berminat. Maka Aisyah mengatakan, kalau engkau tidak makan wahai Saudah, aku akan ambil makan ini dan aku akan oleskan wajahnya. Mendengar ancaman ibu, Saudah tidak bergerak, dia tetap duduk dalam tempatnya. Maka Aisyah mengambil makanan itu dan dioleskan ke wajahnya Saudah radhiyallahu ta'ala. Mendengar atau melihat kejadian itu, Nabi tertawa. Maka Nabi balik mengambil nampan, bilang kepada Saudah, wahai Saudah, balas oles Aisyah dengan makanan ini. Kemudian diambil oleh Saudah, dilemparkan ke Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan panjang di sini yang diambil faedah oleh para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan makan dalam satu nampan di tengah-tengah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa jarang kita makan bersama istri dan anak dalam satu piring. Meskipun sesekali ya, itu lebih menguatkan dan lebih hemat. Bahkan kadang kita menyaksikan sendiri anak-anak yang sulit makan ketika melihat orang tuanya makan dan dia ikut disuapi, maka dia juga semangat di dalam masalah makan. Jadi makan bersama adalah perkara yang bisa menguatkan ikatan dan dia merupakan suatu yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang lain, keistimewaan makan bersama akan mendatangkan rasa kenyang. Karena kita tahu seorang muslim ini perutnya dibagi menjadi tiga, diisi dengan udara, diisi dengan minuman, dan diisi dengan makanan. Jadi tidak dipenuhi semua dengan makanan. Artinya orang yang makan tidak merasa kenyang, maka dia akan menjadikan perutnya penuh dengan makanan. Dan ini sebuah musibah, masalah, baik dari sisi kesehatan maupun yang lain. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengeluhkan bahwa ketika makan tidak merasa kenyang. Maka Nabi bertanya, apakah kalian makan sendiri-sendiri? Artinya beda nampan begitu? Maka mereka mengatakan, na'am, iya wa Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarik lakum fihi. Kumpulkanlah makanan kalian, bacalah basmalah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada makanan kalian tersebut. Jadi keistimewaan yang kedua, bahwa makan bersama menjadikan seseorang mendapatkan rasa kenyang. Kemudian yang keempat, banyak di antara kita yang juga melupakan tentang doa setelah makan. Padahal berdoa setelah makan ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang tidak bisa makan hari ini. Betapa banyak orang yang punya harta tetapi tidak ada makanan di hadapannya karena kondisi kehidupannya yang demikian rupa. Tapi kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala makanan merupakan nikmat. Dan di antara bentuk syukur adalah kita berdoa, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah setelah merasakan nikmat tersebut. Seorang yang berdoa setelah makan yang merupakan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan doa itu menjadikan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akala ta'aman", barang siapa yang memakan makanan, perkara yang sederhana dan tabiat manusia makan. Tetapi kata Nabi, faqala, kemudian dia berdoa, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati."
Setelah selesai makan dia berdoa ini, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, wa razaqani, dan telah memberiku rezeki, min ghairi haulin minni wala quwwatin, yang tanpa daya dan upaya dari diriku. Ucapan ini sederhana seperti ini, apa pertamanya kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 1989. Jadi keistimewaan membaca doa ini menjadikan seorang diampunkan dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kelima, keistimewaan dibalik seorang keluar dari masjid ketika azan dikumandangkan. Sebagian kaum muslimin belum mengetahui adab yang semacam ini. Di antara adab-adab ketika di masjid, apabila telah terkumandang azan dan kita berada di masjid, maka tidak boleh keluar kecuali ada hajat yang kita akan kembali. Misalnya kita memperbarui wudu atau buang hajat sebentar lalu kembali, maka ini boleh. Seseorang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan merupakan bentuk kedurhakaan dia kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, dia mengisahkan, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Suatu ketika kami pernah berada di masjid dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Fa'adzana al-mu'adzin, kemudian berkumandanglah azan. Jadi seorang muadzin mengumandangkan azan. Faqama rajulun minal masjid, maka bangkitlah seorang laki-laki dari masjid. Jadi ketika azan malah dia mau keluar. Yamshi, dia berjalan keluar. Fa'atba'u Abu Hurairah basaruhu, dan ketika dia keluar dipandang terus oleh Abu Hurairah. Hatta kharaja minal masjid, sampai dia keluar dari masjid itu. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza, adapun orang ini, orang yang keluar setelah azan dikumandangkan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, dia telah durhaka kepada Abul Qasim yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sesuatu yang sederhana ini, adab ketika di masjid yang tidak keluar ketika azan, ini memiliki dampak yang sangat serius, bahwa seorang yang keluar dari masjid ketika azan ini dikhawatirkan dia terjerumus pada sifat-sifat kemunafikan. Meskipun munafiknya adalah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Dan munafik i'tiqadi biasanya diawali dengan munafik amali, meskipun tidak selalu. Jadi kenapa Islam melarang seorang keluar dari masjid ketika azan, dan dia berada di masjid tentunya, agar seorang tidak terjerumus pada sifat-sifat kemunafikan. Karena ketika azan seharusnya seorang muslim dia bertahan di masjid. Ada sebuah kisah yang menarik yang dibawakan oleh Imam Ad-Dari dalam sunannya nomor 494. Suatu ketika ada seorang yang datang berpamitan kepada Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala. Dia datang kepada Sa'id bin Musayyab untuk berpamitan karena dia akan berangkat haji dan umrah. Dan dia berpamitan dengan Sa'id bin Musayyab ini ketika Sa'id bin Musayyab berada di masjid. Maka Sa'id mengatakan, tahan dulu, kamu jangan pergi dulu, ikut sholat dulu baru silakan berangkat. Orang ini mengatakan, wahai Sa'id bin Musayyab, aku sudah tunggu teman-temanku di haram. Teman-teman sudah berangkat semua umrah, mereka sudah berangkat, saya ditinggal di sini. Maka beliau mengatakan, la yakhruju ba'dan nida'i minal masjid illa munafiq. Beliau mengatakan, Nabi pernah bersabda, tidaklah ada seorang yang keluar dari masjid setelah azan kecuali dia adalah seorang munafik. Kemudian dia masih mengajukan untuknya, saya ditunggu oleh ini dan seterusnya. Illa rajulun akhrajahu hajah wa huwa yuridu raja'a ila al-masjid. Baik kalau begitu, kecuali seorang laki-laki yang dia keluar dari masjid lalu dia kembali lagi nanti ke masjid. Artinya sudah, kamu berangkat dulu tapi nanti sholat di sini lagi. Dan dia terus
tidak mengindahkan saran dari Sa'id bin Musayyab, sehingga sampailah berita kepada Sa'id bin Musayyab bahwasanya orang ini dia terjatuh dari tunggangannya dan dia patah di pahanya. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut ini memiliki dampak yang signifikan. Kemudian yang keenam adalah keistimewaan berjabat tangan. Kadang sebagian dari kita terlupakan saat bertemu dengan saudaranya, meninggalkan syariat berjabat tangan ketika bertemu. Padahal berjabat tangan ini adalah sunnahnya para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jabat tangan akan menambah keakraban dan menghilangkan kebencian-kebencian. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu." Sahabat-sahabat Nabi itu kalau mereka bertemu maka mereka saling berjabat tangan. Sahabat-sahabat Nabi, wa idza qadamu minas safarin ta'anaqau. Ketika mereka bertemu dari safar yang jauh, lama tidak berjumpa, maka mereka saling berpelukan. Ini adalah kebiasaan sahabat-sahabat Nabi ketika bertemu antara satu dengan yang lain. Apa keistimewaannya? Selain menambah keakraban, selain menjadikan seorang hilang kebencian, berjabat tangan bisa menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis Al-Bara bin Azib, "Ma min muslimin yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang bertemu kemudian dia saling berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum kedua tangannya dipisahkan. Jadi di antara faedah bahwa berjabat tangan menjadikan seseorang diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir karena terbatasnya waktu, keistimewaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Terkadang karena capek yang sangat kuat ya, kita terlupakan di dalam membaca ayat kursi. Padahal para ulama-ulama kita ini menulis pembahasan khusus tentang fadail, tentang fadilah-fadilah dari membaca ayat kursi, dan sangat banyak keutamaannya. Ini kita ambil satu sisi saja, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur, yang mana seorang yang membaca ayat kursi sebelum tidur akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan tidak mampu mendekatinya sampai pagi hari. Dan banyak fadilah-fadilah yang lain. Di antara yang menjadikan dalil dalam masalah ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika ada seorang pencuri yang mengambil zakat, maka ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga sampai ketiga kalinya dia mengajarkan kepada Abu Hurairah sesuatu amalan yang bisa menjaganya dari gangguan setan. Kata dia, kata setan itu, "U'allimuka kalimat yanfa'ukallahu biha." Aku akan ajarkan kepadamu satu kalimat yang Allah akan berikan manfaat dengan kalimat tersebut. Qultu, maka kata Abu Hurairah, apa itu? Dan para sahabat adalah orang-orang yang semangat di dalam keilmuan. Dan ini ya tidak bisa dijadikan dalil bolehnya kita belajar kepada ahlul bidah. Karena Abu Hurairah ini dia hanya pada tingkatan qabul haq, tidak talabul haq. Jadi hanya pada tingkatan menerima kebenaran, karena dicek oleh Nabi waktu itu, tidak mencari. Jadi kita tidak boleh belajar kepada orang-orang yang tidak berilmu dalam agama ini. Jadi kadang sering hadis ini digunakan sebagai dalil bolehnya kita belajar kepada orang-orang yang dangkal agamanya. Kata Abu Hurairah, apa itu? Qala idza awaita ila firashika, apabila engkau akan tidur ke tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimmal ayat, sampai selesai ayat itu. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha. Kata syaitan itu, kalau kau telah membaca ayat kursi, maka Allah akan menjagamu
dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Jadi kadang amalan-amalan seperti ini dianggap sederhana, padahal dia memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan beberapa orang yang digagalkan di dalam rumahnya dicuri dan sebagainya, diantaranya karena mereka membiasakan membaca ayat kursi sebelum tidur, sehingga digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa tindakan-tindakan yang baik tadi. Itu para ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang beberapa keistimewaan adab Islam yang harapannya dengan mengetahui adab-adab Islam ini kita bersemangat untuk mengamalkannya, meskipun yang sederhana ya, makan dengan tangan kanan, kemudian bertahan di masjid ketika ada adzan, dan yang seterusnya, karena ini merupakan bagian dari Islam yang mulia. Karena Islam yang dilihat oleh orang-orang adalah Islam yang ada pada kita. Kalau kita rindu ingin tegaknya daulah Islamiyah, syariat Islam yang menyeluruh di bumi kita ini, maka tidak ada cara lain kecuali kita dirikan daulah Islamiyah pada diri kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah menukil sebuah ucapan yang sangat indah dalam kitabnya Tauhid Awalan Ya Du'at Al-Islam. Beliau mengatakan begini: Aqimu daulatal Islami fi nufusikum takum lakum fi ardikum. Tegakkan daulah Islamiyah pada diri-diri kalian, niscaya akan tegak daulah Islamiyah pada bumi kalian. Kalau kita ingin saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita merupakan masyarakat yang Islami, kita mulai dari yang sederhana. Makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, bertemu berjabat tangan, dan yang seterusnya, sehingga pelan-pelan akan menjadi sebuah komunitas orang-orang yang hidup di bawah naungan agama Islam. Itu para jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang sederhana ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Silakan bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Masih tersisa waktu sekitar 25 menit. Ada pertanyaan dari jemaah yang hadir ini, kayaknya materi yang sebelumnya, tapi coba kita jawab semampu kami. Yang pertama, sungguh sangat banyak kasih sayang Allah terhadap hambanya. Bagaimana hamba berakhlak kepada Allah, mohon dijelaskan. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Makarimul Akhlaq atau dalam tulisan-tulisan beliau yang lain telah menjelaskan akhlak manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada sama makhluk. Akhlak kepada Allah ada tiga. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Kita membenarkan semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi, meskipun secara rasional, secara akal kita menolaknya, artinya tidak masuk dalam akal kita. Kemudian kita melaksanakan yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun bukan hanya dalam perkara hudud, bukan hanya dalam perkara-perkara kriminalitas. Dalam hal yang sederhana kita juga mengamalkan. Adapun adab kepada makhluk, adab kepada sang makhluk dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri ada tiga. Yang pertama adalah badlun nada, yaitu kita kaful ada. Kita tidak mengganggu yang lain. Tidak boleh seorang muslim mengganggu saudaranya yang lain. Kemudian yang kedua badlun nada, kita dermawan, ya, suka murah senyum dan semisalnya. Kemudian talaqatul wajhi, yaitu kita memberikan wajah yang sumringah, wajah yang tersenyum kepada saudara-saudara kita. Secara umum ya, akhlak ini terbagi menjadi tiga tadi, atau menjadi dua tadi. Kepada Allah dengan berbagai macam rincian-rinciannya, dan adab atau akhlak kepada makhluk
dengan penjelasan yang bermuara pada 3 tadi. Wallahu ta'ala. Yang kedua, apakah hadis yang menjelaskan tentang pelacur yang memberi minum anjing ini sahih? Iya, sepanjang yang kami tahu hadisnya hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang bersumber dari kitab-kitab yang bisa dijadikan sebagai Allah Ta'ala. Silakan apabila masih ada pertanyaan. Jika tidak ada, maka jazakallahu khairan atas nasihatnya dan atas tausiahnya, dan semoga pertemuan kita ini menjadikan diri kita bangga dengan keislaman kita dan menjadikan diri kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan. Kemudian para hadirin sekalian, kami memberikan info sekali lagi bahwasannya Yayasan As-Sunnah Al-Islami pada setiap bulannya alhamdulillah telah menerbitkan majalah, yaitu bernama majalah Ihsan, dengan harga yang terjangkau. Dengan harga 10.000 Anda bisa menginfakkan harta Anda jalan Allah. Kemudian dengan 10.000 juga Anda akan menambah wawasan ilmu Anda dan bisa membagikan ilmu Anda kepada keluarga Anda. Kemudian bagi bapak atau ibu yang memiliki putra atau putri yang menginginkan lembaga pendidikan sekolah dasar, maka kami mewakili SDIT Al-Ihsan membuka pendaftaran baru bagi putra putri Anda yang menginginkan sekolah yang berkualitas, unggul, cerdas, dan berbasis Islami. Kemudian kami dari Yayasan As-Sunnah pula sedang melaksanakan proyek pembangunan Islamic Center As-Sunnah yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 5 sebelah selatan Terminal Baru Pasuruan pada sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 meter persegi, dan alhamdulillah sekarang proses pembangunan sudah berjalan 70%. Kami mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian para dermawan sekalian, untuk mengembangkan harta demi terlaksananya proses proyek tersebut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi rezeki kita semua dan melipat gandakannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian infak dapat ditransfer via BCA nomor rekening 0890757723. Kami ulangi, infak dapat ditransfer via BCA dengan nomor rekening 0890757723 atas nama Muhammad Ali. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga pertemuan kita kali ini dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai amalan yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan akhir kata dari kami, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.